Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Padauleng, mahasiswi program Pasca Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kurikulum Raudatul Atfal. Pengertian Raudatul Atfal. Pertama-tama, kita harus mengetahui arti dari Raudatul Atfal itu sendiri, yang kita kenal dengan sebutan RA, di mana RA ini adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam bagi anak berusia 4-6 tahun. Fungsi pendidikan Raudatul Atfal. Pertama, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak. 2. Mengenalkan anak dengan dunia sekitar. 3. Menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik. 4. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berasosiasi. 5. Mengembangkan keterampilan, kreativitas, dan kemampuan yang dimiliki anak. 6. Menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Tujuan pendidikan Raudatul Atfal yaitu membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik fisikis maupun fisik yang meliputi moral dan nilai-nilai agama, sosial emosional kemandirian, kognitif, bahasa, fisik motorik dan seni untuk siap memasuki pendidikan dasar. Ruang lingkup pendidikan Raudatul Atfal meliputi aspek perkembangan. Pertama, moral dan nilai-nilai agama. Kedua, sosial emosional kemandirian. 3, bahasa. 4, kognitif. 5, fisik motorik. Dan ke-6, seni. Untuk menyederhanakan lingkup kurikulum dan menghindari tumpang tindih, serta untuk memudahkan guru menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan pengalaman mereka, maka aspek-aspek perkembangan tersebut dipadukan dalam bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Pertama, bidang pengembangan pembentukan perilaku melalui pembiasaan. Pembentukan perilaku melalui pembiasaan merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari anak, sehingga menjadi kebiasaan yang baik melalui bidang pengembangan moral dan nilai-nilai agama serta pengembangan sosial emosional dan kemandirian. Dari program pengembangan moral dan nilai-nilai agama diharapkan akan meningkatkan ketakwaan anak terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan membina sikap anak dalam rangka meletakkan dasar agar anak menjadi warga negara yang baik. Program pengembangan sosial, emosional, dan kemandirian ini dimaksudkan untuk membina anak agar dapat mengendalikan emosinya secara wajar dan dapat berinteraksi dengan sesamanya maupun dengan orang dewasa dengan baik, serta dapat menolong dirinya sendiri dalam rangka kecakapan hidup. Kedua, bidang pengembangan kemampuan dasar. Pengembangan kemampuan dasar merupakan kegiatan yang dipersiapkan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan dan kreativitas sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pengembangan kemampuan dasar tersebut meliputi 1. Kemampuan berbahasa. Pengembangan ini bertujuan agar anak mampu mengungkapkan pikiran melalui bahasa yang sederhana secara tepat, mampu berkomunikasi secara efektif, dan membangkitkan minat untuk dapat berbahasa Indonesia. 2. Kognitif. Pengembangan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir anak untuk dapat mengolah perolehan belajarnya, dapat menemukan bermacam-macam alternatif pemecahan masalah, membantu anak untuk mengembangkan kemampuan logika matematika dan pengetahuan akan ruang dan waktu, serta mempunyai kemampuan untuk memilah-milah, mengelompokkan, serta mempersiapkan pengembangan kemampuan berpikir teliti. Selanjutnya, ketiga, fisik motorik. Pengembangan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan melatih gerakan kasar dan halus, meningkatkan kemampuan mengelola,
mengontrol gerakan tubuh dan cara hidup sehat sehingga dapat menunjang pertumbuhan jasmani yang kuat, sehat, dan terampil. Keempat, seni. Pengembangan ini bertujuan agar anak dapat dan mampu, pertama, menciptakan sesuatu berdasarkan hasil imajinasinya, seperti menggambar, menari, dan suka humor. Kedua, mengembangkan kepekaan dan dapat menghargai hasil karya yang kreatif. Standar kompetensi lintas kurikulum. Kompetensi lintas kurikulum merupakan kompetensi kecakapan hidup yang diperlukan anak untuk mencapai seluruh potensi dalam kehidupan. Kompetensi ini merupakan kompetensi yang dibakukan yang harus dicapai oleh anak melalui pengalaman belajarnya. Standar kompetensi ini meliputi: pertama, memiliki keyakinan, menyadari serta menjalankan hak dan kewajiban, saling menghargai dan memberi rasa aman sesuai dengan agama yang dianutnya. Kedua, menggunakan bahasa untuk memahami, mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan dan informasi serta untuk berinteraksi dengan orang lain. Ketiga, memilih, mencari dan menerapkan teknologi dan informasi yang diperlukan dari berbagai sumber. Selanjutnya, memahami dan menghargai dunia fisik, makhluk hidup dan teknologi serta menggunakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai untuk mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, berpartisipasi, berinteraksi, dan berperan aktif dalam masyarakat dan budaya global berdasarkan pemahaman konteks budaya, geografis, dan historis. Selanjutnya, berkreasi dan menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual, serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat yang beradab. Dan yang terakhir, berpikir logis, kritis, dan lateral dengan memperhitungkan potensi dan peluang untuk menghadapi berbagai kemungkinan, serta menunjukkan motivasi dalam belajar, percaya diri, bekerja mandiri, dan bekerja sama dengan orang lain. Itulah hasil presentasi saya mengenai kurikulum Raudatul Atfal. Mohon maaf atas kekurangan dalam presentasi kali ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.